Selamat malam, selamat berjumpa kembali pada malam yang ketujuh dari 100 hari berdoa. Selamat malam, selamat berjumpa anggota-anggota jemaat Riverside yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita teruskan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga, padamu kami datang lagi pada malam yang ketujuh ini untuk melanjutkan pelajaran berdoa kepadamu menghadapi tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus bagi organisasi kami yang sudah mengatur jalannya 100 hari berdoa, supaya kiranya organisasi ini Tuhan berikan akal budi bijaksana dari surga untuk tetap Tuhan mengendalikan jalannya organisasi ini. Dan melalui 100 hari berdoa ini, kiranya kami sebagai anggota-anggota lebih dikuatkan, lebih memfokuskan diri kami kepada iman percaya kami, kepada berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemenangan. Menyertai pelajaran pada malam hari ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat berjumpa kembali pada malam yang ketujuh dari 100 berdoa yang sudah diatur oleh General Conference untuk kita mengadakan doa-doa sepanjang 100 hari ini. Dan inilah malam yang ketujuh. Dan inilah tugas yang diberikan kepada saya sampai malam yang ketujuh. Kita menunggu dari tim yang mengatur. Saya tidak tahu siapa yang akan berbicara besok, tapi inilah malam yang ketujuh saya berbicara. Dan nanti akan dilanjutkan oleh mereka yang sudah diatur oleh tim. Terima kasih kepada tim yang sudah bekerja dengan begitu baik, mengatur jalannya acara live stream 7 malam berdoa ini. Sudah mengatur live stream beberapa hari Sabat. Dan juga sudah mengatur untuk doa-doa berantai, doa-doa istimewa yang diadakan sepanjang 100 hari berdoa ini. Baik, malam hari ini fokus pelajaran atau fokus daripada doa kita adalah the greatest victory. Kemenangan yang terbesar. Dalam hal apa? Dalam berdoa. Ya, karena prayer focus adalah the greatest victory, jadi kita tetap membahas mengenai doa. Dan malam hari ini diambil daripada Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Ya. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 mengatakan, "Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me." Ya. Call upon me in the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me. Psalm chapter 50, verses 15. Bahasa Indonesianya Mazmur 50, ayat 15, Mazmur yang ditulis oleh Mazmur Asaf. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Ya, berseru kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ini doa, memang doa yang kelihatannya sungguh-sungguh. Ya. Berseru, kembali ini berseru. Berseru itu setengah berteriak. Kita harus berseru kepada Tuhan pada waktu sesak. Ya. Wabah ini memang membuat kita sesak. Wabah ini memang membuat organisasi kita sesak. Sehingga GC session yang seharusnya diadakan tahun ini, akhir bulan Juni sampai awal bulan Julai, diundur
tahun depan, bulan Mei, tanggalnya tanggal 20 sampai tanggal 25, 2021. Kalau biasanya GC Session itu 10 hari, tahun depan hanya 5 hari. Tetapi itulah, call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you shall glorify me. Nah, mungkin dengan jalan-jalan ini, kita bisa mendapat kemenangan besar karena kita selalu berseru dan bergantung kepada Tuhan. Kutipan dari Patriarchs and Prophet, halaman 203. Patriarch and Prophet halaman 203 dikatakan sebagai berikut. Jacob prevailed because he was persevering and determined. His experiences testifies to the power of importunate prayer. It is now that we are to learn this lesson of prevailing prayer, of unyielding faith. The greatest victory to the Church of Christ or to the individual Christian are not those that are gained by talent or education, by faith atau by wealth or favor of men. There are those victories that are gained in the audience chamber with God, when earnest, agonizing faith lays hold upon the mighty arm of power. Ini kutipan yang diambil ini bahasanya agak kuat ya, bahasanya tegas, strong. Dia bercerita mengenai Yakub. Yakub menang karena dia berdoa dengan gigih dan tekun. Pengalaman Yakub menyaksikan bahwa doa yang penuh dengan mendesak itu sekarang menjadi ajakan buat kita belajar bagaimana kita berdoa secara menang dengan iman yang pantang mundur. Kemenangan besar gereja Kristus atau kemenangan orang-orang Kristen secara individu bukanlah tergantung kepada talenta yang ada pada mereka. Bukan tergantung kepada keahlian, kepandaian. Juga bukan bergantung kepada pendidikan mereka yang tinggi. Bukan juga bergantung kepada kekayaan yang mereka miliki. Atau kepada orang-orang yang menjadi andalan mereka. Tetapi kemenangan terbesar daripada gereja Kristus adalah tergantung dan beruntung kita bisa hadir di ruangan besar tahta surga Allah karena kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita mempunyai iman yang bertahan dengan penuh derita tergeletak di tangan yang kuat dan penuh kuasa. Saudara lihat itu bahasanya. When earnest agonizing faith lays hold upon the mighty arm of power. Ya, kalau ketika kita berdoa sungguh-sungguh dengan iman yang bertahan dengan penuh derita, kita tergeletak di tangan yang kuat dan penuh kuasa dan kita mendapatkan kemenangan. Ya, fokus prayer kita dalam bahasa Inggris dikatakan the greatest victory. Kita mengikuti Yakub, dia mengalami kemenangan yang terbesar. Pada waktu apa? Pada waktu malam itu di seberang sungai Yabok, dia bergumul dengan siapa? Bergumul dengan Tuhan. Malaikat yang dikatakan Yakub bergumul itu Mikael. Maaf kalau saya salah. Di dalam pergumulan sepanjang malam itu, Yakub tidak melepaskan tangan Mikael. Dia bilang, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Yakub menang, menang besar. Menang besar. Sebab dia berdoa dan gigih dengan tekun.
Dia berdoa dengan kuasa yang mendesak. Dia desak Tuhan agar memberikan kemenangan. Itu sebabnya berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi saudara-saudara, Yakub menang besar malam itu. Dia pegang tangan malaikat Mikael. Nah, di mana-mana malaikat Mikael itu Yesus. Jadi dia bergumul dengan Yesus. Dia takut akibat perbuatannya, dia harus apa? Dia harus hadapi. Saya juga heran di Yakub. Yakub kalau kita pelajari, arti Yakub itu penipu. Tapi mungkin lebih halusnya dikit dari penipu. Yakub itu licik. Sudah tahu licik. Banyak akal. Saya juga tidak mengerti kenapa Alkitab memberikan Yakub itu tiba-tiba hanya dengan sepiring Brennebone. Dia bilang sama abangnya, mau ini tapi hak kesulunganmu. Dari mana Yakub dapat akal untuk hak kesulungan itu? Memang saudara-saudara, kehidupan ini Tuhan yang atur. Tapi saya tidak percaya Tuhan atur dia dengan akal yang licik. Ya, licik dia. Malam hari itu dalam pergumulannya, mengingat kelicikan yang dia buat, perbuatan yang dia buat, dia akan menerima balasnya. Dia bergumul dengan Tuhan. Dia pegang erat-erat. Sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Itu sebabnya dia menang. Dia mendapat kemenangan yang besar. Saudara-saudara, ada pelajaran dari Yakub di sini buat kita. Kalau kita berdoa dengan gigih, dengan tekun, ya, berdoa dengan kuasa yang mendesak, importunate. Saya lihat di kamus, mendesak. Saudara, kapan kita berpikir kita mau desak Tuhan, tapi Yakub buat itu. Karena apa? Karena dia dalam keadaan yang sangat desperate. Ya. Terdesak, sesak. Begitu Mazmur Asaf mengatakan, berserulah kepadaku pada waktu sesak atau kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Memang Tuhan menjawab doa Yakub. Di dalam kesesakan, dia gentar menghadapi Esau yang sudah akan bertemu dengan dia dengan 400 orang tentara daripada Esau. Karena liciknya, dia suruh semua ke depan. Ini taktik licik ini. Supaya kalau apa-apa terjadi di depan dia selamat. Tetapi akhirnya Tuhan jawab doa dia. Di tepi sungai Yabok, dia bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Di mananya imannya, dia bertahan dengan iman dengan penuh duka cita. Saudara, kalau kita bertahan dengan iman penuh duka cita, artinya kita bertobat. Pada waktu kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan roh-Nya yang suci. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi sebagaimana yang saya sudah ungkapkan pada awal, bahwa doa 100 hari ini diadakan karena GC session ditunda ke tahun depan. Kenapa ditunda? Karena wabah ini yang sedang terjadi mendunia. Sehingga seluruh kegiatan-kegiatan di dunia sepertinya stuck. Kebijaksanaan diambil, diundur 1 tahun kurang lebih. Lalu diadakan doa 100 hari. Di dalam doa 100 hari ini kita diminta untuk apa? Minta damai dari Tuhan. Dan pada malam hari ini kita dianjurkan untuk doa supaya kita mendapat the greatest victory. Ya, sebagaimana Yakub alami. Itu sebabnya ada 5 hal. Saya bacakan dulu baru kita berdoa bersama-sama. Yang pertama. Pray that we will continue to look God in faith, trusting Him with
with the uncertainties of our future, knowing that He is in control. Pray that we would trust God's word even when circumstances all around us seems dark and discouraging. Jadi kita harus berdoa terus-menerus dengan iman kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita di waktu yang akan datang ini, dekat yang akan datang ini, di dalam keadaan yang tidak menentu. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan masih mengendalikan. Berdoa supaya kita lebih rajin, lebih percaya baca firman Tuhan, menghadapi circumstances, keadaan di sekeliling kita yang kelihatannya gelap dan sangat mengkhawatirkan. 2. Pray for the wisdom for church leader and administrator as they work through logistical challenges in the rescheduled General Conference session, which will now take place May 20 to 25th, 2021 in Indianapolis. Jadi kita harus berdoa kepada pimpinan gereja dan administrator organisasi kita agar mereka menghadapi tantangan logistik untuk mereschedule General Conference session which will now take place tanggal 20 sampai 25 Mei tahun 2021 di Indianapolis. Saudara, dapatkah saudara bayangkan bagaimana organisasi tiba-tiba mereschedule rencana GC Session. Rencana GC Session itu sudah diatur 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba karena akhir tahun 2019 dan permulaan tahun 2020 ada wabah ini, kemudian itu dirubah, di-reschedule ke tahun depan. Ini harus kita doakan. Kita doakan supaya acara reschedule ini berjalan dengan baik dan kita mendapatkan kemenangan. Ya, pray that the GC atau pray that the General Conference Session 2020 will be filled with spiritual, mission-focused plan and that the Holy Spirit will be in full control. Kita berdoa bagi organisasi kita, General Conference Session tahun depan 2021 agar dipenuhi dengan kuasa Roh Suci. Agar rencana mission yang difokuskan itu lebih rapi, lebih teratur. Dan kita harus berdoa bahwa Roh Suci sedang mengendalikan jalannya organisasi ini, berarti Tuhan. Yang keempat, pray for the theme of 2020 General Conference Session. Jesus is coming. Get involved. Pray that members worldwide would even now take this call for total member involvement personally. Jadi saudara, kita harus berdoa untuk jalannya GC Session tahun depan, tahun 2021, yang mempunyai tema, Yesus datang. Kita harus ikut terlibat. Anggota sedunia harus berdoa dan menerima panggilan tersebut, supaya anggota-anggota gereja Advent sedunia terlibat dalam total member involvement personally. Yang terakhir, kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Suci ke atas gereja kita sedunia. Dimanapun gereja kita berada, ya, dimanapun ada gereja SDA, Seventh Day Adventist, supaya pekerjaan Tuhan ini dapat diselesaikan dan kita akan segera pulang. Pulang kemana, surga? Pulang kemana, saudara? Ke surga. Jadi itulah doa kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga,
pada malam yang ketujuh ini, bila mana kami belajar, fokus doa kita adalah kemenangan yang besar yang dialami oleh Yakub, anak Tuhan, pada zaman Perjanjian Lama. Kiranya doa Yakub menjadi doa kita juga pada dewasa ini, yaitu kita berdoa dengan gigih, dengan tekun, berdoa dengan penuh kuasa yang mendesak, supaya Tuhan memberikan kemenangan kepada gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Kemenangan di mana umat Tuhan boleh menang bukan karena ada talenta atau keahlian tertentu yang kita miliki, bukan karena pendidikan tinggi yang kita dapat, bukan pula oleh karena kekayaan yang kita miliki, atau bukan pula dengan orang-orang yang bisa kita andalkan. Tetapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh mengandalkan pimpinan Tuhan, supaya kita diberikan kuasa yang penuh, supaya kita bisa menang. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu continue memandang kepada Tuhan dengan iman. Tambahkan iman kami ya Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita walaupun di waktu yang akan datang ini dalam keadaan yang tidak menentu. Kami percaya Tuhan masih mengendalikan kehidupan ini. Kami berdoa biarlah kiranya kami percaya kepada firman Tuhan menghadapi situasi yang tidak menentu di sekeliling kita, yang kelihatannya makin lama, makin suram, makin gelap, dan mengkhawatirkan. Tapi kami percaya Tuhan, sebagaimana pengalaman Yakub, kami berdoa dan bergumul dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Kami berdoa bagi pimpinan-pimpinan gereja dan administrasi atau administrator organisasi Tuhan, diberikan akal budi bijaksana yang dari sorga, di mana mereka bekerja dengan tantangan-tantangan logistik untuk mereschedule jalannya General Conference Session pada tahun depan, pada tanggal 20 sampai tanggal 25 Mei 2021 yang diadakan di Indianapolis. Perubahan yang terjadi ini kiranya Tuhan bantu. Secara organisasi dan administrasi, kami bisa mengerti hal-hal administrasi yang harus dijalankan. Itu banyak tantangan. Tapi kami percaya Tuhan masih mengendalikan jalannya organisasi ini dan Tuhan masih memimpin organisasi ini. Kami berdoa supaya acara GC Session tahun depan ini adalah di bawah kendali Roh-Mu yang kudus, supaya semua berjalan fokus kepada penyelesaian misi pekerjaan Tuhan sedunia. Dan kami berdoa juga kiranya tema daripada GC Session tahun 2021, Jesus is coming, get involved. Biarlah kami juga memegang tema tersebut. Yesus akan datang, kami harus terlibat. Terlibat di dalam total member involvement. Yang terakhir ya Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Roh Suci dituangkan secara melimpah di gereja Tuhan sedunia, gereja Mahasiswa hari ke-7. Supaya pekerjaan Tuhan ini bisa diselesaikan segera. Dan kami akan segera pulang ke sorga. Kami yang masih tinggal di Kanaan duniawi ini, kami akan pulang ke Kanaan sorga bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, inilah doa kami pada malam hari ini. Berikan kami kekuatan sebagaimana Tuhan memberikan kekuatan
kepada Yakub. Kami percaya kehidupan Yakub banyak tantangan, tapi Tuhan memberikan kemenangan kepadanya dengan nama yang baru, yang berarti kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami kembali berdoa bagi gereja di mana kami berada, Gereja Riverside Indonesia. Kami sudah tidak bergereja selama sabat-sabat ini Tuhan. Kami berdoa agar kiranya live stream yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan rohani anggota-anggota, Tuhan pelihara dan Tuhan berkati, supaya tim yang bekerja ini boleh mempersiapkan acara-acara yang akan ditayangkan secara online, secara live stream, sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan dan boleh mendapatkan berkat di dalam semua acara ini, karena kami belum bisa berbakti di gereja kembali. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami ketekunan untuk selalu mempelajari firman Tuhan. Ada pelajaran sekolah Sabat, ada pelajaran penunggu pagi. Kuatkan kami dengan pelajaran-pelajaran ini Tuhan, supaya kami bisa berdiri teguh sebagaimana Yakub mendapatkan kemenangan. Kami berdoa kiranya masalah yang terjadi ini yang menimpa gereja kami, bukan saja menimpa gereja kami ya Tuhan, menimpa gereja-gereja Advent seluruh dunia, bahkan dunia ini ditimpa. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai suasana ini. Bila mana kami mengikuti, masih sedikit yang dibebaskan atau di discharge untuk pulang karena mereka tidak menderita. Tapi masih lebih banyak lagi ya Tuhan yang positif oleh karena COVID-19 ini. Tuhan menyertai, memberkati, memberikan kelepasan ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami sekali lagi, bagi pendeta sekeluarga dan tua-tua sidang, bersama keluarga masing-masing, anggota-anggota jemaat yang kekasih, anak-anak muda, keluarga muda, anak-anak belasan tahun sampai kepada anak-anak yang kecil. Tuhan berkati dengan limpahnya ya Tuhan. Tuhan berikan pengertian sehingga walaupun ini terjadi kami tidak bisa bergereja bersama-sama, tapi kami boleh menikmati acara-acara yang diadakan oleh tim ini, supaya dengan berkat Tuhan acara-acara ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih atas acara 100 hari berdoa. Kami sudah ikuti sepanjang 7 malam. Berkati acara Tuhan ini, berkati acara ini Tuhan, supaya kami mendapatkan kekuatan. Yaitu kamu harus bergumul terus dan berdoa terus dan berdoa terus sampai wabah ini boleh berlalu dari hadapan kami umat manusia, dan kami kembali boleh berbakti sebagaimana sedia kala dan bekerja lebih keras, melibatkan diri kami secara pribadi dalam penyelesaian pekerjaan Tuhan, agar bila mana pekerjaan Tuhan ini selesai, kami akan pulang ke rumah, yaitu rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi semua kami. Kami berdoa bagi rumah sakit kami atau rumah sakit Advent yang berada di Indonesia, 4 rumah sakit. Tuhan memberkati menghadapi suasana wabah ini, berikan kecukupan kepada mereka, bantu mereka ya Tuhan. Kami percaya banyak anggota, banyak gereja mau membantu akan kekurangan-kekurangan yang mereka hadapi. Berkati kekurangan-kekurangan ini, supaya dengan berkat Tuhan, dengan doa yang sungguh-sungguh, kekurangan ini menjadi kelebihan, di mana mereka boleh membantu banyak jiwa yang menderita. Berkati mereka-mereka yang berduka oleh karena kehilangan suami atau istri akibat COVID-19 ini, berikan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa bagi yang kami kenal, yang ada di sekitar di gereja kami ini, Ibu Pardede, Ibu Deborah Pardede, tetap berdoa bagi dia Tuhan, memberikan kesembuhan.
kami tidak mendengar apa-apa, berarti dia masih dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa bagi Floyd Rebok, bagi ibunya Since Rebok, mengalami yang sama. Terlebih juga bagi Bapak Mariono Rasman. Kami sudah membuat daftar untuk doa berantai ya Tuhan. Kiranya masing-masing kami boleh ambil waktu untuk berdoa terus. Di samping berdoa untuk Bapak Rasman, kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang lain. Kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Agar doa-doa yang dilayangkan dengan sungguh-sungguh ini, kami bisa mendapat kemenangan, kami bisa mendapatkan kelepasan. Dan itu semua akan kami kembalikan untuk puji hormat, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Menyertai kami kembali pada besok malam dengan acara yang sama. Karena kami sudah berdoa dan berterima kasih hanya dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih saudara, selamat malam. Sampai berjumpa kembali besok malam. Terima kasih.